Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Awan Guru Matematika. Teman-teman, kali ini kita akan bahas materi tentang jarak dalam ruang bidang datar, khususnya tentang posisi titik, garis, dan bidang. Namun sebelum itu, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan aktifkan loncengnya agar kalian dapat video update dari channel ini. Mari kita lanjut. Nah, yang pertama yaitu posisi titik terhadap garis. Perhatikan gambar ini. Ada 3 buah titik, titik A, titik B, dan titik C. Nah, dan sebuah garis L. Nah, posisi dari titik A itu terletak pada garis L. Begitu juga posisi titik B terletak pada garis L. Sedangkan titik C berada di luar garis L. Sehingga untuk titik terhadap garis itu ada 2 kondisi, yaitu berada atau pada garis atau di luar garis. Masuk ke contoh. Diberikan sebuah kubus KLMN PQRS. Nah, titik O itu merupakan perpotongan antara diagonal KM dan diagonal LN, sehingga titik O itu posisinya ada di tengah-tengah sini ya. Nah, ini di sini titik O. Nah, kemudian pertanyaannya, tentukan posisi atau kedudukan titik O terhadap garis KP. KP ini titik O, berarti titik O di luar garis KP. Yang kedua, titik O terhadap garis KM. KM diagonal tadi ya, berarti titik O berada pada garis KM ya. Lanjut. Nah, yang kedua, posisi terhadap gambar ini ada sebuah bidang alfa, ada titik A, titik B, dan titik C, dan sebuah garis K. Nah, kita bisa lihat bahwa titik A dan titik B itu berada pada bidang alfa, sedangkan titik C itu berada di luar bidang alfa. Nah, jadi seperti sebelumnya, hanya ada 2 kondisi titik terhadap bidang, yaitu titiknya berada pada bidang, atau satunya yaitu titiknya berada di luar bidang. Masuk ke contoh. Nah, di sini ada sebuah balok A, B, C, D, E, F, G, H. Diketahui titik P itu berada di titik tengah dari rusuk F, E, F. Rusuk F, tengah-tengahnya. Nah, di sini huruf P ya. Kemudian titik Q itu rusuk GH. Nah, sini yang Q. Sehingga kalau ditanya kedudukan titik P terhadap ABFE, ini P, ini Q. Ya, berarti P terhadap bidang ADHE, berarti bidang salah ya. P terhadap bidang ABFE. ABFE, berarti P berada pada bidang ABFE ya. Ya. Kemudian yang kedua titik Q terhadap ADHE. ADHE ini titik Q, berarti titik Q di luar bidang ADHE ya. Oke. Yang ketiga, posisi garis terhadap garis lainnya. Jadi ada 2 garis ya. Ini ada 3 gambar. Perhatikan yang gambar pertama. Ada garis M, garis N. Nah, garis M dan garis N ini dikatakan saling berpotongan di satu titik, yaitu titik A. Jadi, dan kemudian garis M dan N ini berada pada satu bidang. Ya, jadi 2 garis dikatakan berpotongan ketika ia berada satu bidang dan bertemu atau berpotongan di satu titik. Ya, di sini titik A. Sedangkan di gambar B ada 2 garis juga, P dan Q. P dan Q ini dikatakan sejajar karena pertama ia berada di satu bidang
Yang kedua, garis ini keduanya tidak memiliki titik temu atau titik potong, sehingga keduanya disebut garis yang saling sejajar. Sedangkan gambar yang C ada dua garis juga, ada garis R dan garis S gitu ya. Di sini dikatakan garis R dan S itu saling bersilangan karena garis R dan S ini berbeda atau tidak pada satu bidang, sehingga tidak memiliki titik temu atau titik persekutuan ya. Oke, kita ke contoh. Ada sebuah limas KLMN dengan puncak T. Sebutkan pasangan rusuk yang sejajar. Nah, yang sejajar ya, berarti ada dua pasang. Di sini rusuk KL sejajar dengan rusuk NM, dan satunya rusuk KN sejajar dengan rusuk LM. Kalau rusuk ini tidak bisa ya, karena ada titik temunya. B. Selanjutnya rusuk yang memotong rusuk NK. Rusuk NK. Nah, rusuk mana saja yang memotong? Berarti yang pertama rusuk KL, dia memotong di titik K, rusuk NM memotong di titik N, rusuk TN memotong di titik N, dan rusuk TK memotong di titik K. Ya, lanjut. Yang keempat, garis terhadap bidang. Yang pertama, perhatikan gambar yang pertama ya. Yang pertama ada dua garis, ada garis M dan N. Nah, garis ini terletak pada bidang alfa ya. Karena setiap titik pada garis N dan M ini berada pada bidang alfa. Sedangkan yang kedua ada garis K dan L. Garis K berada pada pada bidang alfa, sedangkan garis L itu berada di luar bidang alfa. Namun garis K dan garis L itu sejajar, sehingga bisa juga dikatakan bahwa garis L ini terhadap bidang itu sejajar. Yang ketiga, ada dua garis, yaitu garis H dan garis J. Di sini keduanya menembus ataupun memotong bidang alfa. Bedanya garis H itu tidak tegak lurus terhadap bidang, sedangkan garis J ini tegak lurus terhadap bidang. Ketika garis J ini tegak lurus terhadap bidang, maka dia akan tegak lurus juga terhadap garis-garis yang ada pada bidang alfa. Kita ke contoh. Nah, di sini diberikan kubus ABCDEFG. Sebutkan garis yang sejajar dengan ABGH. Mana ABGH? Jadi diagonal ini ya, diagonal bidang ini ABGH. Pertanyaannya, garis yang sejajar dengan ABGH. Ada dua. Yang pertama garis EF. Karena garis EF sejajar dengan garis GH atau garis AB. Dan satunya lagi garis CD. Karena garis CD sejajar dengan garis AB ataupun sejajar dengan garis GH. Sehingga didapatlah dua garis yang sejajar terhadap bidang ABGH, yaitu garis EF dan garis CD. Terakhir, posisi bidang terhadap bidang yang lainnya. Gambar yang pertama, kita dapatkan dua bidang, bidang alfa dan bidang beta. Di sini kedua bidang ini tidak saling bertemu, ya, tidak memiliki titik temu atau garis ketemu, sehingga kedua bidang ini bisa dikatakan saling sejajar. Dan sebaliknya untuk gambar yang kedua, ada bidang A dan ada bidang alfa dan bidang beta ini bertemu di sebuah garis yang namanya garis AB. Sehingga bisa dikatakan bahwa bidang alfa dan bidang beta ini saling berpotongan di garis AB. Kita ke contoh. Ada kubus KLMNOPQR. Pertanyaan pertama, sebutkan pasangan bidang yang sejajar. Ya, bidang yang sejajar.
kubus ada berapa bidang? Ada 6 ya. Nah, berarti ada kemungkinan ada 3 pasang. Yang pertama yang sejajar KLMN dengan bidang OP RQ. Kemudian bidang KNRO dengan bidang LMQP. Dan yang terakhir bidang KLPO dan bidang NMQR ya. Jadi ada 3 pasang karena ada 3 sisi bidang. 6 sisi bidang. Selanjutnya pertanyaan kedua, sebutkan bidang yang memotong bidang KNRO. KNRO yang memotong berarti ada 4 bidang. Yang pertama bidang KLMN, memotong bidang KNRO di garis KN. Bidang MNRQ memotong bidang KNRO di garis NR. Kemudian bidang OPQR memotong KNRO di garis RO, dan terakhir bidang KLPO memotong bidang KNRO di garis OK. Baik, sekian untuk video kali ini. Semoga mudah untuk dipahami. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.